Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam penuh berkah. Malam yang dikenal sebagai Sayyidul Ayyam ini, di rumah Allah ini, marilah kita bersyukur, mari kita menundukkan kepala sejenak, mari kita Bapak Ibu sekalian betul-betul mensyukuri dari lubuk hati kita yang paling dalam akan karunia Tuhan yang amat besar ini, karena atas izin dan perkenannya sehingga kita bisa hadir pada malam penuh berkah di rumahnya ini. Seraya kita memohon doa agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ma'rifahnya, membukakan pintu hikamnya, membukakan pintu ilmunya, sehingga mudah-mudahan Allah meningkatkan kita dari suasana keawaman, beransur-ansur kita dinaikkan tangga pencariannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga betul-betul pada malam ini malam penuh berkah untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, pada minggu lalu kita sudah mengemukakan sebuah hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbi zidni tahayyuran. Ya Allah, doanya Rasulullah ini Bapak Ibu sekalian. Zidni tahayyuran, tambahkanlah kebingungan kami. Jadi kita itu menghindari kebingungan kan Bapak Ibu. Tapi Rasulullah meminta supaya dirinya dibingungkan oleh Allah. Apa maksudnya? Karena selama kita masih memanjakan diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan standar awam, pengetahuan yang enak-enak diperoleh, gampang dicerna, itu artinya kita tidak mendaki menuju ke atas. Kita harus melatih diri kita untuk mendaki. Memang mendaki itu gampang atau mudah Ibu? Iya, berat. Ngos-ngosan itu. Kalau fisik. Tapi kalau mendaki secara pengetahuan, itu bingung kita kan. Nah, Rasulullah mencontohkan kepada kita, ya Allah, tambahkanlah kebingungan kami. Artinya, kami tidak cukup hanya dengan pengetahuan standar yang pernah Engkau berikan kepada kami. Kami masih ingin membuka lapis-lapis hijab yang menyelimuti kami. Kadang-kadang kita itu Bapak Ibu sekalian membuka sebuah pintu paling di luar, disangka kita sudah masuk. Oh, saya sudah masuk nih. Sudah masuk pengajian di Sunda Kelapa aktif. Misalnya. Ternyata siapa yang tahu bahwa yang dimasuki itu baru pintu gerbangnya Sunda Kelapa. Kita tidak boleh puas. Memang kita melihat pekerangan, banyak mobil. Banyak yang bisa kita lihat. Ternyata di dalamnya masih ada pintu. Ya, pintu yang dibawa itu adalah aula serbaguna. Ya, apakah itu intinya rumah Tuhan? Belum. Naik lagi kita ke atas, masih ada pintu.
ternyata di dalam masih ada pintu lagi. Kalau begitu, masih banyak pintu yang belum aku masuki. Ini ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Seperti pernah saya contohkan, ibu-ibu jangan puas mengupas bawang, sudah mengeluarkan kulitnya. Di dalam kulit masih ada kulit, di dalam kulit masih ada kulit, di dalam kulit masih banyak kulit, baru ketemu isinya. Itu juga disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, Iqra. Apa yang harus saya baca lagi? Iqra. Apa yang harus dibaca? Iqra. Yang keempat, Iqra bismi rabbik. Di atas langit juga ada langit Bapak Ibu sekalian. Kita naik di menara masjid ini, kesemutan kaki kita menengok ke bawah. Tapi begitu kita naik helikopter, Masya Allah, lebih tinggi lagi. Begitu naik pesawat Boeing, lebih tinggi lagi. Kita belum pernah naik pesawat luar angkasa kan Bapak Ibu. Jadi jangan bangga dengan anak tangga berikut. Saya ingin mengingatkan di sini bahwa semakin kita membiasakan bingung, maka itu artinya kita tarakki. Minggu lalu kami sudah mencoba berusaha sebatas kemampuan saya yang fakir ini Bapak Ibu sekalian, membahas tentang dua tangan Tuhan menciptakan manusia. Semua makhluk Allah itu diciptakan dengan satu tangan Tuhan. Satu-satunya yang diciptakan dengan kedua tangan Tuhan hanya manusia. Saya janjikan pada malam ini kita akan membahas apa arti kedua tangan Tuhan itu. Minggu lalu kita sudah sedikit masuk. Sebelum masuk apa yang dimaksud tangan Tuhan di sini dan apa artinya menciptakan manusia dengan kedua tangannya, artinya kompleks. Kita kan punya tangannya dua, bukan tiga, bukan empat. Jadi Allah menciptakan manusia itu spesifik dengan segala kemampuannya. Artinya dibandingkan dengan malaikat sekalipun, manusia itu lebih hebat daripada segala-galanya. Makanya itu disebutkan dalam Al-Quran, di dalam ayat yang pernah kita bahas, apa yang menghalangi engkau, iblis, untuk sujud kepada manusia yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Malaikat, jin, alam raya, alam yang lain, semua diciptakan Allah hanya dengan satu tangan. Manusia itu satu-satunya diciptakan dengan dua tangan. Walaupun makhluknya yang paling muda adalah manusia. Karena jauh lebih tua malaikat, jin daripada manusia itu sendiri. Makanya itu malaikat mempertanyakan, kenapa si pendatang baru ini tiba-tiba engkau lantik sebagai khalifah? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Bukankah kami ini semuanya yang selalu mengkuduskan engkau? Isya ya? Terlalu cepat waktu berlalu Bapak Ibu sekalian. Baik, kita dengarkan dulu azan. Nanti saya mohon betul Bapak Ibu sekalian agar malam Jumat ini kita tinggal sejenak. Sesuatu hal yang sangat penting kita akan bahas pada malam ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya akan mengabstraksikan atau mengapersepsikan sedikit ya. Saya ulangi lagi penjelasan saya kemarin supaya nyambung Bapak Ibu, karena ini sangat krusial pembahasannya. Ini ayatnya, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya ya astakbarta am kanat minal alin. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi engkau, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Adam ya. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?
Ada dua sifat di sini Ibu, Bapak, mohon diperhatikan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf karena ini agak-agak sedikit rumit ke bahasa Arab nih. Saya ingin jelaskan di sini. Iblis, qala ya iblis, ma khalaqta an tasjuda lima khalaqta biyadayya. Ya, kenapa engkau tidak mau sujud padahal satu-satunya makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, artinya penciptaan maksimum Tuhan manusia. Kenapa enggak mau sujud? Nah, ini pertanyaan Tuhan menarik untuk kita kaji. Astakbarta, ada dua sifat negatif di sini. Istikbar, yaitu takabur. Apa itu takabur, Bapak Ibu? Sombong. Ya. Yang kedua, am kuntam minal alin. Al-alin itu orang-orang yang tidak sombong, tetapi merasa dirinya lebih tinggi. Bedakan Bapak Ibu. Kalau sombong menampakkan keluar, lihat aku ini, aku ini hebat loh. Ya. Tetapi kalau al-alin, dia tidak menampakkan kesombongannya, tapi dalam hatinya. Ya. Sifat istikbar itu sifatnya iblis. Karena diungkapkan. Iya kan? Dia ungkapkan, saya kan diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah, jorok lagi tanahnya. Masa saya harus sujud terhadapnya? Ini istikbar. Sedangkan al-alin itu sesungguhnya adalah malaikat. Dia tidak sombongkan diri, dia di dalam hatinya, tapi terungkap oleh Tuhan. Jadi bukan dia mengatakan seperti itu. Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya malaikat itu juga ada isyarat-isyarat kecemburuan. Kami kan yang selalu menyembah engkau, tidak pernah durhaka, tidak pernah melakukan pelanggaran sesedikit apapun. Kenapa engkau akan melantik manusia pendatang baru yang nantinya durhaka, suka menumpahkan darah, merusak alam rayamu? Kok kenapa itu diangkat jadi khalifah? Nah, sifat ini disebut al-alin. Sedangkan sifat-sifat eksteriorisasi, menampakkan keluar, itu disebut istikbar. Tapi dua-duanya sebetulnya ditegur Tuhan. Maka itu Tuhan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Jadi dua-duanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah muncul di dalam diri kita sifat istikbar dan sifat alin. Kebanyakan kita di Sunda Kelapa ini, jamaah kita, alhamdulillah istikbarnya sudah enggak ada lagi. Amin. Tapi saya tidak menjamin apakah sikap al-alin itu enggak ada juga. Selama masih ada di dalam hati kita, kita kan pengajiannya lain. Kita sudah di Sunda Kelapa, udah masuk ke pengajian Senin, Kamis. Wah, itu kan pengajian di majelis taklim biasa. Itu tidak terungkap, tapi muncul dalam hati. Sekalipun itu muncul dalam hati, itu pun juga jelek. Jadi kalau orang yang sudah semakin tinggi levelnya, yang harus berakhlak itu bukan hanya mulut, tidak boleh sembarang ngomong, tapi juga hati. Ya. Hati pun tidak boleh sembarang merasa. Sesedikit apapun juga di dalam hati kita, kalau itu sudah muncul rasa, aku kan lebih dekat dengan Tuhan, tapi kok kenapa dia dapat? Nah, itu artinya sikap cemburu terhadap Tuhan. Dan ini pun juga termasuk harus dibasuh dengan air wudu, makanya itu muka itu kan. Nah, sampai di sini jelas Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ingat sifat al-alin ini yang paling hijab tapi tidak kelihatan. Contohnya, kalau istikbar itu
Insya Allah Sunda Kelapa jamaah kita jarang di sini nabrak tembok. Tapi saya tidak menjamin bahwa kita di sini jarang nabrak kaca. Lebih banyak mana kita nabrak tembok atau nabrak kaca, Bapak? Ngaku ya. Kenapa kaca? Karena sepertinya kita nggak melihat itu. Nah ini juga al-alin itu ya saya tidak ucapkan kok, cuma dalam hati. Dalam hati pun juga itu adalah menghalangi kita untuk masuk. Tapi kalau yang paling kasar adalah tembok. Tembok itu memang nggak kita lihat apa di dalam itu. Tapi kalau kalau dindingnya kaca, kita sudah lihat di dalamannya itu apa. Sudah seperti kita mau nangkap itu. Begitu kita akan nangkap, nabrak kaca. Ada hijab di situ kan. Hijab itu adalah penghalang yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam target yang kita capai. Makanya itu ada dua macam penghalang, Bapak Ibu. Ya. Ada dua macam hijab. Ada dua macam yang bisa membuat orang itu tidak melihat. Yang pertama adalah zulmani. Ya, hijab zulm, hijab kegelapan. Kalau ini kita matikan lampunya total, di luar juga gelap. Kita nggak tahu jalan, meraba-raba mana ini, nabrak tembok gitu. Tapi ingat, ada yang disebut dengan hijab nurani. Cahaya yang sangat terang itu juga bisa menghalangi orang untuk melihat. Ya. Jangan lihat cahaya gerhana matahari, karena itu bisa membutakan matanya. Itu hijab nurani. Matanya membelalak tapi enggak melihat apapun. Cahaya putih saja dilihat, padahal di situ ada jurang di depan, gunung di depan, enggak lihat. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa dua hijab ini sangat berbeda, tapi kedua-duanya menghalangi manusia untuk sampai ke tempat tujuan. Ada hijab zulmani, hijab dalam bentuk kegelapan. Terlalu gelap hatinya karena tidak pernah mengingat Tuhan, tidak pernah sholat, tidak pernah terbasuh air wudhu, tidak pernah tersentuh taharah. Nggak bisa melihat itu. Yang kedua, mungkin lolos dari cahaya zulmani, hijab zulmani, tapi dia mentok, terhalang dengan hijab nurani. Ya, hijab nurani tadi al-alin. Hijab zulmani adalah istikbar. Jelas Bapak Ibu? Saya tidak khawatir dengan hijab zulmani. Insya Allah hati kita di sini setelah tadarrusan, setelah puasa Senin, Kamis tadi, setelah istighfar segala macam, siapa yang mau diampuni Tuhan kalau bukan Bapak Ibu dan kita semua? Iya. Insya Allah. Tetapi yang kadang-kadang membuat orang tersandung itu adalah hijab nurani. Dalam hatinya itu selalu mengangkat dirinya tinggi-tinggi, yang lainnya rendah. Entah mengangkat dirinya karena merasa pintar, entah mengangkat dirinya merasa lebih banyak ibadahnya, entah merasa dirinya itu lebih dekat dengan Tuhan, entah merasa dirinya itu karena selalu membaca 1000 kali selawat Nabi, entah karena merasa dirinya itu selalu mengaji dan selalu salatnya banyak. Akhirnya dia memandang enteng orang yang tidak pernah melakukan seperti itu. Ya. Padahal Rasulullah mengingatkan, kita itu dipuji Tuhan, dimasukkan ke dalam surga oleh Tuhan bukan karena amalan kita, tetapi adalah kasih sayangnya. Kalau ukurannya kasih sayang, berarti itu ukuran itu dari Allah kan? Bukan ukurannya dari aku, dari kita. Tuhan tidak bisa didikte dan tidak bisa disogok dengan ibadah. Terserah Tuhan apa maunya Tuhan terhadap orang itu. Kalau dia ingin mengampuni seluruh dosa-dosa penjahat besar itu, siapa yang bisa menghalanginya? Kalau orang itu dia tidak akan dimaafkan oleh Tuhan, sekalipun tinggal sebetik, secercah dosanya, nodanya, itu juga mustahil masuk surga.
Surga mustahil menerima orang yang sebesar zarah pun dosanya. Kadang-kadang Tuhan lebih gampang memaafkan orang yang berlepotan dosa, tapi dia sadar akan seluruh dosanya. Dan dia sadar bahwa ini aku jauh denganmu ya Allah. Dan dia tawakal kepada Tuhan, terserah engkau ya Allah. Mau masuk neraka, neraka. Mau masuk surga, memang engkau yang punya. Ketimbang orang yang suci memang, tapi dia menganggap dirinya suci secara mutlak, otomatis. Ya, ini hijab. Hijabnya nurani. Hijabnya al-alin tadi. Merasa dirinya ahli ibadah, merasa dirinya ahli amalia, merasa dirinya pinter. Sehingga orang lainnya direndahkan. Bahkan mohon maaf, seolah-olah ingin memaksa Tuhan menyesuaikan kehendak dirinya apa. Tuhan harus menyesuaikan dirinya dengan prestasi yang dia capai. Jadi mau mendikte Tuhan dengan ibadahnya yang banyak, mau mendikte Tuhan dengan ilmunya yang banyak, padahal yang punya kekuasaan itu Tuhan. Yang Tuhan bukan dia, dia yang Tuhan. Nah, ini yang sering membuat orang itu nabrak kaca, bukan nabrak tembok. Iya kan Bapak Ibu? Nah, dua tangan Tuhan, kita masuk. Apa artinya dua tangan Tuhan? Oke, saya loncat nih, kan nanti nggak habis-habis kalau ngulang-ngulang terus. Nah ini, keagungan dan keindahan bahasa Qur'annya Jalal dan Jamal, atau Jalaliyah dan Jamaliyah. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang paling bagus nih. Tapi kalau kita artikan Jalal dengan keagungan itu nggak pas. Iya. Saya kira majesty itu artinya Jalal. Ini lebih tepat nih bahasa Inggrisnya ini, lebih terasa. Dan beauty. Beauty itu ya Jamal, cantik. Cantik dan indah itu disebut dengan beauty. Inner beauty, keindahan batin, keindahan dalaman. Nah, yang diciptakan dengan satu tangan, Bapak Ibu, yaitu hanya diciptakan dengan tangan-tangan jamaliyahnya Tuhan. Seperti malaikat, alam raya, dan lain-lain. Jamaliyah itu juga termasuk dengan ketaatan. Jamaliyah itu juga termasuk tidak pernah melanggar. Jamaliyah itu juga termasuk sangat tunduk terhadap Tuhan. Ya. Jadi Allah menciptakan dengan satu tangan, tangannya itu tangan jamaliyahnya Tuhan. Ya, ini mohon maaf para pendengar yang mengikuti acara ini kelanjutan daripada materi kita dari Asmaul Husna, pernah kita bahas juga sedikit ini. Ya. Sedangkan dua tangan Tuhan yang lain adalah Jalaliyah. Jalaliyah itu adalah struggle, kejantanan Tuhan, keagungan Tuhan, Jalaliyahnya Tuhan, aspek majestinya. Majesty itu artinya struggling, ketegaran, kehebatan. Nama-nama keagungan Jalaliyah itu lebih berhubungan dengan ketak terbandingan, incomparability. Ya, tak terbandingkan itu. Sedangkan nama-nama keindahan Jamaliyah, tangan Tuhan yang satu, jangan artikan tangan biasa ini Bapak Ibu sekalian. Kalau jamaah kita Sunda Kelapa, pasti kalau saya menyebutkan tangan Tuhan, jangan dibayangkan ada jari-jarinya 5, enggak kan Bapak Ibu. Tangan itu the power. Power Tuhan itu force apa ya? Powernya Tuhan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka, artinya kekuasaan Tuhan di atas kekuasaan mereka. Jangan artikan tangan. Nanti kita bermasalah dari akidah. Nah, jadi lebih berhubungan dengan keserupaan, similarity. Similarity itu
banyak persamaan. Misalnya Allah Maha Pengampun, kita juga diminta mencontoh sifat pengampunnya Tuhan. Itu aspek similarity-nya itu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kita kan juga diminta mencontoh pengasih penyayang Tuhan. Ya. Sedangkan aspek jalal Tuhan, nah, itu berbeda Bapak Ibu. Walaupun mungkin Tuhan juga punya kasih sayang, tapi tidak serupa kasih sayang yang dimiliki manusia. Kita itu hanya sebagai rahimun, ra-nya yang panjang, pengasih, penyayang. Tapi kalau Allah rahimun, hanya yang panjang di situ. Tidak ada manusia bisa disebut rahimun. Tidak ada manusia yang bisa disebut alimun. Karena rahimun Maha Penyayang, alimun Maha Mengetahui. Kalau manusia hanya alimun, amat pinter. Rahimun amat penyayang. Tapi rahimun Maha Penyayang, alimun Maha Mengetahui. Jadi maha itu kalau diartikan maha setimbang fa'ilon. Kalau diartikan dengan amat setimbang dengan amilon. Dalam ilmu sharaf bahasa Arab tuh. Ya, belajar bahasa Arab sedikit-sedikit kan Bu Bapak, enggak apa-apa. Nah, untuk jelasnya, kita lihat kategori Tuhan dalam Asmaul Husna ini. Nama-nama ketak terbandingan, itu nama-nama di sebelah kiri itu Jalaliyah. Nanti saya akan jelaskan efek Jalaliyah pada diri seseorang dan efek Jamaliyah pada diri seseorang. Jadi kata-kata perempuan itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak tidak menggunakan kriteria identitas biologis. Saya ulangi, Jamaliyah dan Jalaliyah biasa kita artikan Jamaliyah itu feminin, Jalaliyah itu maskulin. Tapi maskulin dan feminin seseorang itu tidak diatributkan oleh atribut biologis. Perempuan punya apa? Laki-laki tidak punya apa-apa. Laki-laki ada sesuatunya, perempuan nggak ada sesuatu itu. Itu atribut biologis. Itu disebut dengan sex identity. Jadi atribut jenis kelamin. Sedangkan yang kita maksudkan di sini spiritual identity atau gender identity. Kalau Al-Quran berbicara tentang feminin maskulin, itu tidak merujuk bahwa feminin itu harus perempuan. Boleh jadi feminin itu terdapat pada jenis kelamin laki-laki secara biologis. Nah, disinilah para sufi kita mengajak seluruh jamaahnya untuk menjadi perempuan semua. Kata Ibnu Arabi itu kan pernyataannya, wahai para muridku, jika kalian ingin sampai kepada Tuhan lebih cepat, maka kalian harus menjadi perempuan. Jadi ibu-ibu bersyukurlah menjadi perempuan. Sebetulnya kami iri terhadap ibu-ibu karena perempuan. Ya. Jangan ibu iri kenapa kami jadi laki-laki. Secara duniawi memang laki-laki itu punya banyak otoritas. Tapi secara ukhrawi perempuan itu lebih cepat nyampe ke Tuhan ketimbang laki-laki. Kenapa? Karena saya sudah pernah jelaskan kan, perempuan itu punya rahim, laki-laki tidak punya rahim. Tahu nggak apa itu rahim Bapak Ibu? Rahim itu surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Saya tidak ulangi lagi karena kita sudah pernah bahas ini. Apa itu rahim dan kenapa rahim itu melekat pada perempuan, tidak pada laki-laki. Dan siapa yang pernah menjalani masa kehamilan, masa melahirkan, masa menyusui, itu spiritual training yang dahsyat itu. Mengorbitkan manusia itu 3 derajat lebih tinggi daripada laki-laki. Kepada siapa kami mengabdi? Ummuka, 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 summa abika. Jadi ibumu,
ibumu, baru bapakmu. 1:3. Kalau waris itu kan cuma 1:2. Lidzakari mithlu hadzil unsayyaini kan. Jadi secara spiritual ini mohon maaf, perempuan itu lebih mulia ketimbang laki-laki. Tapi sekali lagi saya ingatkan, perempuan dan laki-laki di dalam bahasa kosmologi Islam itu tidak merujuk semata-mata kepada biologis. Namun efek biologis itu ada pengaruhnya terhadap spiritualitas seseorang. Cuman tidak satu-satunya. Contohnya apa Bapak Ibu? Latihan kesabaran seorang ibu mengandung selama 9 bulan. Enak nggak mengandung, Bu? Enak. Enak nggak? Dinikmati. Coba kalau laki-laki disuruh menggendong 3 liter beras di pundaknya 24 jam. Pasti nggak masuk kantor setiap hari itu. Perempuan, coba bayangkan, kenapa ibu masih masuk kantor padahal, iya Pak, saya lebih baik menghabiskan masa cuti saya pada saat hamil, supaya anak-anak saya nanti bisa menikmati aku lebih lama di rumah pada saat cuti kehamilan. Dahsyat, niat seperti ini sangat luhur. Artinya seorang ibu itu lebih mengutamakan anaknya daripada dirinya sendiri. Laki-laki siap nggak seperti itu? Siap, tapi nggak pernah dicoba. Begitu dicoba, aduh, apalagi kalau punya anak 5. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kembali. Jalal itu aspek maskulinnya. Kebalikan biasanya dari itu adalah al-latif, maha lembut, feminin, gemulai gitu ya, halus, itu latifah gitu. Al-qahar, maha keras, ya. Ar-Rahman, maha pengasih. Al-Muntaqi, maha pendendam. Ar-Rahim, maha penyayang. Al-Jabbar, maha pemaksa, ya. Al-Afu, memaafkan, maha pemaaf. Al-Qudus, maha suci. Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Izzah, maha tak terjangkau, di atas sekali. Ya, Al-Halim, maha santun, low profile kira-kira bahasa populernya. Dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kedua hal yang berlawan-lawanan ini melekat pada dirinya manusia itu sendiri, tidak melekat pada seluruh makhluk Tuhan yang lain. Ini yang disebut dengan Allah menciptakan kedua tangan Tuhan. Artinya seluruh sifat-sifat substantif Tuhan itu terwejah entahkan di dalam diri manusia itu sendiri. Malaikat diciptakan dalam kualitas jamaliyah, sehingga malaikat tidak pernah berdosa, tidak pernah cemburu, tidak pernah sakit hati. Manusia di samping dia juga penyayang, tapi kadang-kadang juga kejam. Nah, ini yang disebut dengan mewarisi dua tangan Tuhan, yaitu jamaliyah dan jalaliyah. Pertanyaannya, kok kenapa Tuhan mau menciptakan mirip dengannya, lengkap dengan kapasitas jamaliyah jalaliyah? Kenapa enggak seperti yang lain? Kalau seandainya Tuhan menciptakan seluruh makhluknya dalam kapasitasnya sebagai jamaliyah, feminin, kelembutan, tidak ada yang dosa kan? Tidak ada yang melanggar. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya Tuhan tidak menciptakan manusia yang mewarisi sifat jalaliyahnya, semua sama saja dengan malaikat, maka semua penghuni jagat raya ini tunduk patuh 100% terhadap Tuhan, dan dengan demikian tidak pernah ada kosakata dosa di alam raya ini. Justru adanya kata dosa itu muncul pada diri manusia itu sendiri. Dan dosa inilah nanti
yang mengejawantahkan. Apa itu mengejawantahkan? Apa itu, Bu? Merealisasikan apa? Apa bahasa Indonesianya itu? Ya? Ya begitulah. Mengejawantahkan nama Allah atau sifat Allah sebagai At-Tawwab. Allah itu kan sifatnya Maha penerima taubat. Allah sifatnya Maha pengampun, Al-Ghafur. Salah satu sifatnya Al-Afu, Maha pemaaf. Kalau tidak ada orang yang berdosa, maka tidak sempurna Tuhan sebagai pemilik At-Tawwab, pemilik nama Al-Ghafur, pemilik nama Al-Afu. Apakah orang bisa disebut pencipta kalau tidak ada ciptaannya? Apakah orang bisa disebut sebagai pemberi kalau nggak ada yang diberi? Tidak bisa kan? Kalau ingin sempurna, saya mau memberi, tapi ada objek yang saya mau beri. Saya ingin mengasihani, harus ada objek yang dikasihani. Semua sifat-sifat Tuhan yang lain sudah ada pasangannya, ada manifestasinya, realisasinya, pengejawantahnya. Tetapi tiga sifat Tuhan ini, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afu, bagaimana Tuhan bisa disebut sebagai Maha penerima taubat kalau tidak ada pendosa? Bagaimana Tuhan bisa disebut Al-Ghafur, Maha pengampun, kalau tidak pernah ada yang melakukan kesalahan? Bagaimana Tuhan bisa disebut Al-Afu kalau semuanya taat dan tidak pernah melanggar? Makanya itu kata Rasulullah, ini bukan kata saya. Seandainya semua manusia itu berubah seperti malaikat, tidak ada yang berdosa, pasti Tuhan akan menciptakan pendatang barunya yang berdosa. Demi untuk menyempurnakan dirinya sebagai pemilik At-Tawwab, Al-Ghafur, dan Al-Afu. Ini salah satu di antara sekian banyak rahasianya mengapa Allah menciptakan manusia itu dengan kedua tangannya, tidak satu tangan seperti yang lainnya. Mengapa Allah memilih manusia itu menjadi khalifah, bukan yang lain-lainnya? Karena satu-satunya makhluk Tuhan yang bisa, yang disebut dengan al-jam'iyatul ilahiyah, mampu mencontoh keseluruhan totalitas sifat-sifat substansialnya Tuhan, hanya manusia. Malaikat enggak, jin tidak, yang lain-lainnya juga enggak. Disebut al-jam'iyatul ilahiyah, satu sisi manusia bisa mewarisi jamaliyahnya Tuhan, tapi juga pada sisi lain juga manusia bisa mewarisi jalaliyahnya. Dengan demikian, manusia sebagai ahsani taqwim, ciptaan yang paling sempurna, diciptakan dengan kedua tangan. Jelas Bu, Bapak Ibu? Mohon maaf kalau enggak jelas. Tapi ini pun juga pendapat ulama. Kalau ada yang mau tidak sependapat, tidak ada paksaan. Ya silahkan kita menganut apa yang kita yakini nyaman, apa yang kita yakini benar. Tapi kita juga persilahkan orang lain untuk berpendapat. Kalau setuju ambil, kalau tidak setuju jangan ambil. Tapi semakin banyak pendapat yang kita dengarkan yang berbeda dengan kita, itu sadar atau tidak sadar kita akan bertambah wise. Apa itu wise? Lebih arif, bijaksana. Semakin banyak pengetahuan masuk di kepala kita, maka semakin bijaksana orang itu. Semakin sedikit pengetahuan perbandingan masuk dalam benak kita, maka semakin black white, hitam putih orang itu. Kalau bukan putih, hitam. Nah, jamaah Sunda Kelapa sudah rainbow. Apa itu? Warna pelangi. Ya. Tidak lagi kebenarannya hanya dua, hitam atau putih, ternyata ada abu-abu. Kayak bendera politik itu loh, Bu. Ya. Masih banyak ini, Bu. Saya takutnya tambah bingung. Saya kira ini aja dulu ya. Mohon maaf kalau kita ulangi lagi. Nanti kita akan lebih masuk lagi menjelaskan apa makna tangan Tuhan dalam wilayah spiritual, dalam hati kita sendiri. Kalau ini nanti kita sudah faham, insya Allah menghampiri khatam,
Waduh ibu, insya Allah nyaman kita salat, tidak lagi terbebani dengan kewajiban. Bahkan sunat pun bukan menjadi wajib, sunat pun tidak mau kita tinggalkan. Karena kalau kita katakan wajib itu kesannya pemaksaan, ya kan Bu? Tapi kalau kita cinta itu nggak ada paksaan. Kalau cinta yang bekerja nggak ada bedanya wajib dengan sunat, ya kan Bu? Kalau cinta yang dominan pada diri seseorang terhadap Tuhannya, sudah tidak ada lagi wajib, sudah nggak ada lagi sunat, semua dilaksanakan, bahkan kalau perlu nambah lagi. Sebaliknya, kalau cinta juga yang bekerja, tidak ada lagi makruh, tidak ada lagi yang haram. Makruh yang tidak haram itu pun juga ditinggalkan. Nah, karena itu, ya tanggung ini Bu, saya masuk satu poin lagi ini. Pendekatan kita kepada Tuhan ini. Saya mohon maaf kalau saya pakai istilah fikih dan kalam di sini. Ada dua pola pendekatan kita terhadap Tuhan. Kalau cinta yang bekerja seperti gaya pendekatannya para sufi, itu Tuhan membayangkan manusia membayangkan Tuhannya itu imanen sangat dekat. Kenapa? Karena cinta. Sikapnya itu sangat pasrah dan sangat penuh keterpesonaan terhadap Tuhan. Kalau orang sudah jatuh cinta, apa pepatahnya Ibu? Apapun jadi nikmat, ya kan? Ya. Udahlah, nggak usah definisikan saja. Kalau cinta yang bekerja, nggak ada lagi nggak enak, semua enak. Tapi sebaliknya, kalau ketakutan yang bekerja pada diri kita sendiri, itu Tuhan terbayangkan jauh transenden. Ya. Kenapa? Karena kita pola relasi kita dengan Tuhan takut, bukan pola relasi kita itu cinta. Nah, gaya pendekatan sufi itu relasinya dengan Tuhannya cinta. Sedangkan pada umumnya ulama fikih relasinya dengan Tuhannya adalah takut, ittaqullah haqqa tuqati dan seterusnya. Ya, takut masuk neraka. Tapi kalau pendekatannya sufi, aku mencintai engkau bukan karena aku takut masuk neraka. Sekalipun engkau memasukkan aku ke dalam neraka, aku akan persaksikan seluruh para penghuni neraka. Lihat aku di neraka seperti ini pun aku tetap mencintai engkau ya Allah. Jatuhnya apa? Ketaatan, ketundukan kalau fikih. Nah sekarang yang paling sempurna gabungkan antara pendekatan fikih dan tasawuf. Itu modelnya Sunda Kelapa Bapak Ibu. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ajaklah keluarganya untuk mendalami ilmu yang sangat penting ini Bapak Ibu sekalian. Masa anak-anak jadi awam, remaja jadi awam, dewasa awam, pensiun sudah awam. Awam seumur hidup. Masa nggak pernah naik tangga? Kenapa? Karena terbiasa mengkonsumsi pengetahuan yang enak-enak aja. Udah saya nggak ikut pengajiannya Pak Nasar, ribet, bingung. Aku suka itu loh, enak, ketawa-ketawa kita kan, enak gitu. Nah, padahal sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, di balik sebuah kesulitan itu ada kenikmatan, ada kenyamanan. Salat tahajud itu enjoy, ya kan Bapak Ibu. Nah, malam ini malam Jumat, lebih awal kita salat tahajudnya, enjoy di atas sajadah, tumpahkan seluruhnya di atas sajadah. Insya Allah kata Quran, wa takunul jibal kal'inil manfush, maka jadilah beban-beban hidup yang menggunung itu bagaikan kapas-kapas yang berterbangan, sudah enggak ada bebannya lagi. Iya. Kenapa? Plong. Karena kita mendapatkan rahmat rahimiyah. Ingat malam Seninan kita Bu, malam Selasa. Ada dua macam rahmat kan? Rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyah. Rahmat rahimiyah itu menurut Ibnu Arabi
hanya bisa diakses, hanya bisa dicapai oleh orang yang memiliki ma'rifah. Ma'rifah itu tasawuf loh Bapak. Sekalian mengingatkan Bapak Ibu kalau mau join enak juga ya. Besok malam di Masjid Kementerian Agama Al-Ikhlas, cukup luas juga ya, bagus. Nah itu judulnya adalah Tanwirul Qulub, pencerahan hati. Antara maghrib sampai isya seperti ini juga. Siapa tahu ada waktunya. Saya juga di situ diminta teman-teman ditunggu. Tidak, pokoknya insya Allah kerumuni hari Jumat, Jumat malam itu dengan amalan-amalan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Kita baca surah Al-Fatihah kepada guru kita semuanya yang pernah mendidik kita waktu kecil sampai sekarang ini. Semoga mereka itu semuanya mendapatkan karunia ilahi dan mendapatkan pengampunan Allah. Malam Jumat ini doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, baik orang tua kandung kita sendiri maupun orang tua spiritual, orang tua sosial, kultural, intelektual kita semua. Itu kita doakan semua orang-orang yang pernah berjasa memberikan makna dalam hidup ini pada diri kita. Doakan Bapak Ibu sekalian, sedikit artinya buat kita, amat besar artinya buat mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ingatkan Bu, bukan Kementerian Agama Lapangan Banteng, tapi di Jalan Tamrin antara BPPT dengan Bank Indonesia. Ya, pinggir jalan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.